Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Strength Friend. Film ini menceritakan seorang pria yang tidak sengaja menemukan sebuah batu meteor yang jatuh ke bumi, dan di saat itulah ia memiliki kekuatan. Tidak hanya satu, tapi ia memiliki 5 kekuatan sekaligus. Namun karena sebuah peristiwa, ia harus kehilangan keempat kekuatannya tanpa ia sadari. Dan kini tersisa satu kekuatan yang ia miliki, yaitu ia bisa membaca pikiran seseorang. Mulai dari sinilah ia akhirnya menelusuri kemana larinya keempat kekuatan yang ia miliki. Dan seperti apakah perjuangannya untuk mendapatkan kekuatannya kembali? Maka dari itu, simak terus video ini sampai akhir. And welcome to Bang Ul Review. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang pria tampan kayak Mimin yang bernama Wei. Di sana ia sedang ditahan oleh seorang pria tua. Dan pria tua itu sedang memaksa Wei untuk menjual tanah tempat tinggal milik Wei saat ini. Namun ia menolak untuk menjualnya. Lalu kita pun flashback ke masa lalu, sebelum semuanya ini terjadi. Di saat Wei masih kecil, ia beserta teman-temannya tidak sengaja menemukan sebuah batu meteor yang jatuh ke bumi. Semua teman-temannya tidak ada yang berani memegang batu tersebut, namun ia malah justru memegangnya. Dan mulai saat itulah, tanpa ia sadari, ia telah memiliki kekuatan super. Bahkan ia tak sengaja melukai gurunya sendiri. Teman-temannya yang melihat itu langsung lari ketakutan. Dan secara tiba-tiba, kekuatan telekinesisnya bangkit dengan sendirinya. Semua barang-barang di sana berterbangan. Ia yang masih kecil hanya bisa berteriak karena masih belum tahu apa-apa. Singkatnya, ia yang tinggal di panti asuhan diadopsi oleh seorang pria tua yang ia panggil Profesor Sing. Ia pun dibawa ke Tiongkok, dan profesor ini mengetahui kalau Wei memiliki kekuatan super di tubuhnya. Maka dari itu ia pun harus pindah-pindah rumah, karena kelima kekuatan yang dimiliki Wei membutuhkan tempat tinggal yang memiliki medan magnet yang stabil. Dan pada akhirnya ia beserta profesor menemukan sebuah gedung tua yang memiliki medan magnet yang stabil. Kembali ke masa sekarang, ia menyadari keempat kekuatannya telah hilang yang disebabkan ia pernah sekali terkena petir. Dan kini tersisa satu kekuatan, yaitu ia bisa membaca pikiran seseorang melalui wajah orang yang ia sentuh. Di sini, Wei yang masih menolak untuk menjual tanah gedung tempat ia tinggal hendak dibunuh. Namun seorang pria yang bernama Duan datang ke sana. Duanlah orang yang sudah merekomendasikan kepada pria tua di sana untuk membeli tanah milik Wei. Di sini Duan meminta bayaran karena sudah mempertemukan Wei dengannya. Namun pria tua itu malah ingkar janji dan tidak mau membayarnya. Ia pun diusir paksa dari sana. Karena kesal tidak dibayar, Duan menggunakan mobil menghancurkan tempat itu dan membawa Wei pergi dari sana.
Di sini, Wei dan Duan belum mengenal satu sama lain. Tindakan yang dilakukan oleh Duan membuat Wei kesal karena main seenaknya merekomendasikan tempat tinggalnya untuk dijual kepada orang lain, padahal mereka tidak saling kenal. Mereka berdua pun berkelahi, namun Duan berhasil lari dari sana. 我他妈也被三爷骗了呀！我就是贱，干嘛要救你啊，白眼狼！ Lalu ia pun pergi ke tempat tinggalnya yang sudah dihancurkan dan mencari buku catatan milik profesornya, yang ternyata Profesor Sing sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Di buku tersebut mungkin saja ada sebuah petunjuk agar ia bisa mencari keempat kekuatannya yang hilang. Namun buku tersebut sudah dicuri oleh orang lain dan pencurinya meninggalkan sebuah brosur universitas. Maka dari itu ia pun masuk ke dalam universitas itu, berharap menemukan orang yang sudah mencuri buku catatan milik profesornya. Ternyata Duan merupakan salah satu mahasiswa di universitas itu. Maka dari itu ia mengikutinya. Di sana ada seorang perempuan yang selalu didekati oleh Duan yang bernama Ruyi. Sesaat mereka mendengarkan suara langkah kaki. Mereka pun mengikutinya hingga masuk ke dalam gudang. Namun sebuah insiden terjadi dan Ruyi hampir saja ditimpa oleh kursi meja di sana. Untung saja Wei dengan cepat menahan kursi meja tersebut. Duan yang melihat Wei berada di sana sangat terkejut kenapa bisa Wei berada di gudang itu. Di dalam perdebatan mereka, sesaat seekor meja seperti melayang. Wei menyadari kalau meja itu digerakkan oleh kekuatannya yang hilang, yaitu telekinesis. Dari sinilah ia mencurigai kalau salah satu kekuatannya yang hilang berada di tubuh Duan. Di saat Wei ingin bertanya, Duan justru kabur dari sana. 只要你发誓别再缠着我，多少钱我扔了，你摸我能解决什么问题吗？能，这是我的底线。又接着爆料啊！这就是魏晨，挺帅呀。 Di lain sisi, ternyata buku catatan milik profesor dicuri oleh seorang pria gemuk yang kita sebut saja namanya Gembul. Gembul mengira buku tersebut adalah petunjuk untuk menemukan harta karun. Maka dari itu ia mencurinya. Singkat cerita, Wei mencoba mencari informasi mengenai wanita kemarin malam karena ia curiga kekuatan telekinesisnya berada di tubuh wanita itu. Ia pun masuk ke dalam ruangan berkas di universitas tersebut dan menemukan biodata wanita itu. Di lain sisi, Ruyi selain memiliki tubuh yang seksi, ia pun jago dalam bela diri. Ia pun sempat beradu cekcok dengan salah satu wanita di sana yang tidak menyukainya. Mereka berdua pun beradu sparring, namun Ruyi dengan mudah mengalahkan wanita tersebut. 我们在家的时候怎么？好的，曹姐。哎，你干嘛去啊？我还是走吧。你要是能打赢，你犯规了！ 我赢了，别忘了你说。 Keesokan harinya, Wei mencoba mengikuti Ruyi dan berniat menyentuh wajahnya supaya ia bisa membaca pikiran dan melihat masa lalu yang dimiliki oleh Ruyi. Namun ia justru dibanting karena Ruyi mengira Wei adalah penjahat. Terlihat juga ada anak buah dari Gembul yang sedang melihat kejadian itu.
Namun mereka malah lari ketakutan karena melihat Ruyi yang jago dalam bela diri. Karena merasa bersalah, Ruyi pun mengobati bahunya. Di sini ia malah jadi salah tingkah karena mengira Wei menyukai dirinya. 矜持，南若依，你要矜持。在我家门口啊。我忘带了，就那边。你有什么问题不懂啊？这上面是。喂，哇，你怎么出那么多汗？啊，好烫！你烫伤了。 隔了层纱布，能力就不行了吗？ Di lain sisi, ternyata target si gembul saat ini adalah Wei, namun ia tidak bisa mendekatinya karena Wei berteman dengan Ruyi dan Duan. Maka dari itu ia berniat menjebak mereka berdua untuk mengumpan Wei agar Wei mau memberitahukan letak harta karun yang berada di buku catatan tersebut. Karena si gembul ini masih mengira buku itu merupakan petunjuk untuk mendapatkan harta karun. Biar mudah kita ingat, kita sebut saja namanya Reki dan Bambang. Di saat malam, Reki dan Bambang mencoba menculik Ruyi, namun tindakannya itu dilihat oleh Wei. Ia pun berusaha merekam kejadian tersebut, namun dari belakang ada seorang ibu-ibu melihat kejadian itu juga. Saat memanjat tembok, terlihat sebuah kursi yang melayang dan menghantam mereka berdua. Tentu saja hal itu membuat Wei sangat terkejut. Tidak hanya kursi, tong sampah di sana pun juga melayang dengan sendirinya. Mereka berdua yang ketakutan langsung kabur dari sana. Keesokan harinya, Wei menemui Ruyi dan menunjukkan rekaman yang menunjukkan ada dua orang yang berusaha memasuki rumahnya tadi malam. Ruyi mengatakan kalau dua bajingan itu adalah Reki dan Bambang yang berkuliah di kampus yang sama dengan mereka saat ini. Karena misi mereka telah gagal, akhirnya Gembul akan turun tangan. Bambang dan Reki menyuruhnya untuk memakan obat karena Gembul ini memiliki sebuah penyakit yang membuat ia tidak bisa fokus dan sulit membedakan seseorang. Namun Gembul menolak memakan obat itu karena ia merasa saat ini dalam kondisi prima. Di saat mereka hendak pergi, Wei merekam dan melihat mereka bertiga. Singkatnya, Bambang dan Reki menjebak Ruyi dan Duan dengan memberikan surat palsu yang mengatasnamakan Wei dan menyuruh mereka berdua untuk pergi ke atas gedung kampus. Mereka berdua pun telah sampai di atas gedung kampus, namun mereka merasa bingung kenapa Wei memanggil mereka berdua. Namun tiba-tiba Bambang muncul dari depan, dan Reki memukul Duan hingga pingsan dari belakang. Ruyi pun tak ambil diam dan menghajar mereka berdua, namun ia tetap kalah karena Gembul mengancamnya dengan alat sengatan listrik. Bodohnya di sini, Gembul mengira kalau Ruyi mengetahui letak harta karun di buku tersebut. Tentu saja Ruyi tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Gembul, karena ia juga tidak tahu menahu soal buku tersebut. Terlihat Wei datang ke sana dan menghajar Reki dan Bambang. Sesaat, Wei menutup baju Ruyi yang tadi hendak dibuka oleh Bambang. Di sini Ruyi menjadi tersepona melihat tindakan Wei. Namun Wei malah lupa kalau ia sedang berkelahi. Alhasil ia pun berhasil dilumpuhkan. Lagi-lagi si Gembul dengan bodohnya menyerang anak buahnya sendiri karena ia melihat Bambang wajahnya menyerupai Wei. Ternyata efek samping kalau Gembul tidak memakan obat, pandangannya menjadi tidak fokus dan ia sulit membedakan seseorang.
Satu persatu anak buahnya ia lumpuhkan sendiri dan mengira Wei adalah Bambang. Hal tersebut membuat Wei menjadi bingung dengan situasi tersebut. 一会儿把沈军弄醒，把这仨人带到办公室去，有你大卫一半。相信大哥。 Singkat cerita, di saat malam, Duan terbangun dari pingsannya. Ia pun melihat Bambang dan Reki yang terikat di tangga. Tentu saja Duan tidak mau melepaskan mereka berdua, karena mereka berdualah yang telah membuatnya menjadi pingsan. Di lain sisi, Wei izin kepada Ruyi untuk menyentuh wajahnya. Di sini, Ruyi lagi-lagi menjadi salah sangka dan mengira Wei menyukai dirinya. Namun belum sempat Wei membaca pikiran Ruyi, Duan tiba-tiba berteriak melihat mereka. Alhasil, Wei gagal membaca pikiran Ruyi. Ia pun marah kepada Wei karena mencoba merebut gebetannya. Namun sesaat ia tiba-tiba pingsan. Dari sinilah ia seperti bisa melihat masa depan dirinya sendiri, yang saat itu terjatuh dan mimisan. Setelah itu ia pun sadar kembali. Ia pun merasa heran. Lalu ia bercerita kepada Ruyi kalau tadi ia seperti bisa melihat masa depan dirinya sendiri. Percakapan itu didengar oleh Wei di balik pintu. Ternyata masa depan itu benar-benar terjadi. Ia seketika terpleset dan jatuh. Terlihat ia mengeluarkan darah di hidungnya, percis yang ia lihat di masa depannya tadi. Karena hal itu, ia pun pingsan kembali. Di lain sisi, Gembul meminta maaf kepada anak buahnya karena gara-gara dirinya mereka gagal menemukan informasi mengenai harta karun tersebut. Kini salah satu orang pemegang kekuatannya telah ketemu, yaitu Duan yang bisa melihat masa depan. Kini tinggal 3 kekuatan lagi yang belum ia temukan siapa pemegangnya. Ruyi di saat itu hendak melukis. Sesaat ia teringat kepada Wei yang kemarin sempat menyelamatkannya. Benih-benih cinta pun tumbuh di hatinya.哎，同学，你肝都熬了半小时了，你得画2笔，你别我亲娘嘞，累死了。 Dan tiba-tiba part pertama pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.